dari siswa pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, khususnya di kelas 4 PTD SD Negeri 122321 Jalan Kesatria, Pematang Siantar. Adapun manfaat dari penelitian yang pertama itu untuk siswa yaitu memudahkan siswa untuk memahami materi pelajaran pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Yang kedua itu bagi guru sebagai motivasi guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode pembelajaran yang tepat. Untuk sekolah yaitu meningkatkan kualitas sekolah dalam pembelajaran. Yang selanjutnya itu kajian teori. Yang pertama itu pengertian dari efektivitas. Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008 halaman 352 adalah adanya efek, akibatnya, pengaruhnya, kesannya dapat membawa hasil yang berguna. Yang selanjutnya adalah pengertian belajar. Menurut Istana 2017 halaman 4, belajar adalah suatu aktivitas di mana terdapat sebuah proses dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti, tidak bisa menjadi bisa untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Yang selanjutnya minat belajar. Minat belajar menurut Slameto 2010 halaman 180 menyatakan minat belajar adalah minat yang dimiliki siswa yang dapat diekspresikan sebagai suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai sesuatu hal daripada hal lainnya, di mana diinvestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Misalnya tahun 2017 halaman 33 sampai halaman 45 menjelaskan faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dalam diri individu. Faktor dari internal ini misalnya kesehatan dari peserta didik, bagaimana dia mengolah pembelajarannya, itu termasuk dalam faktor internal. Yang kedua itu faktor eksternal dari luar diri individu. Contohnya itu lingkungan, keluarga, dan juga guru. Yang selanjutnya pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara-cara penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pembelajaran yang akan digunakan guru, baik secara individu maupun secara kelompok. Mbak Sri dan Lestari 2019 halaman 54. Yang selanjutnya adalah metode permainan. Menurut Juni, definisi permainan adalah usaha olah diri, olah pikiran, dan olah fisik yang sangat bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan motivasi, kinerja, dan prestasi dalam melaksanakan tugas dan kepentingan organisasi dengan lebih baik. Yang selanjutnya itu kelebihan dan kelemahan dari metode permainan. Kelebihan dari metode permainan menurut Sahibun Nikmal 2012 halaman 8. Yang pertama itu siswa dirangsang untuk aktif, berpikir logis, sportif, dan merasa senang atau puas pada saat proses belajar mengajar. Yang kedua itu materi pelajaran dapat lebih cepat dipahami. Yang ketiga kemampuan memecahkan masalah pada siswa dapat meningkat. Yang selanjutnya itu kelemahan dari metode permainan adalah tidak semua topik dapat disajikan dalam metode permainan. Yang kedua dapat memakan waktu yang lama. Yang ketiga itu permainan dapat mengakibatkan kelas
negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Yang selanjutnya itu metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berlokasi di SD Negeri 12231 Jalan Kesatria Pematang Siantar dengan sampel sebanyak 19 siswa